5 tahun sudah Sumi menjalani kehidupan rumah tangga bersama Arto. Namun, selama 5 tahun itu pula, tak ada satu hari pun yang benar-benar ia lalui dengan hati tenang. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar meninggi, Sumi sudah sibuk menyapu halaman, mencuci pakaian, memasak, hingga membersihkan seluruh rumah. Semua ia lakukan tanpa mengeluh. Namun, sekeras apapun usahanya, selalu ada yang salah di mata ibu mertuanya. Masakanmu terlalu asin. Lantainya masih kotor. Perempuan kok bangunnya kesiangan. Bahkan ketika semua pekerjaan sudah selesai, ibu mertuanya masih menemukan alasan untuk mengkritiknya. Yang paling menyakitkan bukanlah pekerjaan yang berat, melainkan kata-kata yang terus menghujam hati. 5 tahun menikah, belum juga punya anak. Mau jadi menantu sampai kapan kalau begini? Kalimat itu hampir setiap hari didengar Sumi. Ia hanya menunduk, tak membalas. Diam-diam, air matanya jatuh saat sedang mencuci piring, atau ketika semua orang sudah tertidur. Bukan karena ia tidak ingin memiliki anak. Ia sudah berobat ke berbagai dokter bersama Arto. Mereka saling menguatkan, namun hasilnya belum juga datang. Sayangnya, ibu mertuanya tak pernah mau memahami. Semua kesalahan selalu ditimpakan kepada Sumi. Arto sebenarnya sangat menyayangi istrinya. Setiap kali melihat Sumi menangis diam-diam, hatinya ikut hancur. Beberapa kali ia mencoba berbicara baik-baik kepada ibunya. "Bu, Sumi sudah berusaha sebaik mungkin. Jangan terus menyalahkannya." Namun nasihat itu justru membuat ibunya semakin marah. "Kamu sekarang lebih membela istri daripada ibumu sendiri." Konflik di dalam rumah itu semakin hari semakin besar. Hingga suatu malam, Arto mengambil keputusan yang cukup berat. Ia mengajak Sumi pindah dan hidup mandiri. "Aku ingin kamu bahagia. Aku tidak sanggup melihatmu terus menangis." Namun Sumi menolak. "Beliau tetap ibu yang melahirkanmu. Aku tidak ingin menjadi alasan hubungan kalian rusak." Jawaban itu membuat Arto semakin yakin bahwa ia memilih perempuan yang tepat sebagai pendamping hidup. Waktu terus berlalu. Suatu hari menjelang Lebaran, keadaan berubah drastis. Ibu mertua mendadak jatuh sakit. Tubuhnya lemah dan harus banyak beristirahat. Anak-anak yang lain tidak bisa pulang karena pekerjaan dan jarak yang jauh. Rumah yang biasanya ramai kini terasa sunyi. Di saat itulah, orang yang selama ini paling sering disakiti justru menjadi orang pertama yang berada di sampingnya. Sumi menyuapi makan, mengompres ketika demam, membantu mandi, menyiapkan obat, menemani hingga larut malam tanpa sedikit pun menunjukkan rasa dendam. Tak sekalipun ia mengungkit semua perlakuan buruk yang pernah diterimanya. Suatu malam, ketika ibu mertua terbangun, ia melihat Sumi tertidur di lantai, bersandar di sisi ranjangnya karena kelelahan setelah semalaman menjaganya. Air matanya mulai jatuh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat ketulusan perempuan yang selama ini selalu ia sakiti. Dalam hatinya muncul penyesalan yang begitu besar. Kenapa aku begitu membencinya?
padahal dialah yang tetap merawatku saat semua orang tidak ada. Beberapa hari kemudian, ketika kondisinya mulai membaik, ibu mertua memanggil Sumi. Tangannya bergetar. Dengan suara lirih ia berkata, "Sumi, maafkan ibu. Selama bertahun-tahun ibu hanya melihat kekuranganmu, tetapi menutup mata terhadap semua kebaikanmu. Ibu terlalu egois, ibu terlalu keras, padahal kamu sudah menganggap ibu seperti orang tuamu sendiri." Sumi langsung memegang tangan ibu mertuanya. Ia tersenyum sambil menahan air mata. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Bu. Selama ibu mau menerima saya sebagai keluarga, itu sudah lebih dari cukup." Saat itu juga keduanya saling berpelukan. Arto yang melihat dari kejauhan tak mampu menahan haru. Rumah yang dulu penuh pertengkaran akhirnya dipenuhi kehangatan. Sejak hari itu, ibu mertua tak lagi memanggil Sumi sebagai menantu. Ia memperkenalkannya kepada siapapun sebagai anak perempuannya sendiri. Kadang, hidup tidak berubah karena siapa yang paling kuat membalas, tetapi karena ada satu orang yang memilih tetap berbuat baik, meski berkali-kali disakiti. Sebab ketulusan yang tulus memang tidak selalu langsung dihargai. Namun ketika waktunya tiba, ia mampu meluluhkan hati yang paling keras sekalipun. Kalau kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Tulis juga di kolom komentar, menurut kalian, apakah Sumi sudah mengambil keputusan yang tepat dengan tetap merawat ibu mertuanya? Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga cerita hari ini mengingatkan kita bahwa kebaikan yang tulus tidak akan pernah sia-sia.